Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Hari ini kita akan mendengarkan kisah yang luar biasa dari seorang nabi yang sangat istimewa. Beliau adalah seorang hamba yang sangat patuh kepada Allah, bahkan saat diuji dengan hal paling berat dalam hidupnya. Yuk kita simak bersama kisah dari Nabi Ibrahim alaihissalam, sang kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dan hidup di sebuah negeri yang masyarakatnya menyembah berhala. Ayahnya sendiri adalah pembuat berhala. Bayangkan teman-teman, saat semua orang percaya bahwa patung-patung itu bisa memberikan manfaat dan perlindungan, Nabi Ibrahim justru menentang keyakinan itu. Sejak kecil, beliau sudah bertanya-tanya, kenapa kita menyembah sesuatu yang kita buat sendiri? Pertanyaan itu membawanya kepada pencarian Tuhan yang sesungguhnya. Dan akhirnya Allah memberikan cahaya hidayah kepada Nabi Ibrahim bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Ujian pertama datang saat Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya, Siti Hajar, dan anaknya Ismail di sebuah lembah yang gersang, tak berpenghuni dan tak memiliki sumber air. Bayangkan, seorang ayah harus meninggalkan anak dan istrinya di padang tandus hanya karena perintah dari Allah. Tapi Nabi Ibrahim tetap taat. Siti Hajar pun ridho. Meski berat, beliau yakin kalau ini perintah dari Allah, maka pasti ada kebaikannya. Dan betul saja, di tempat inilah kemudian muncul mata air Zam-Zam yang sampai hari ini menjadi air suci di tanah Makkah. Ujian kedua bahkan lebih berat. Suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi bahwa Allah memerintahkannya untuk menyembelih putranya, Ismail. Tapi ini bukan mimpi biasa. Mimpi para nabi adalah wahyu dari Allah. Bayangkan teman-teman, seorang ayah yang sangat menyayangi anaknya malah diminta untuk mengorbankannya. Dan Nabi Ibrahim pun menyampaikan ini kepada Ismail. Beliau berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Apa jawab Ismail? Ismail yang masih sangat muda menjawab dengan penuh keimanan, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Subhanallah, betapa luar biasa iman anak dan ayah ini. Mereka berdua siap menerima perintah Allah, walaupun itu berarti berpisah di dunia. Tapi mereka yakin bahwa taat kepada Allah jauh lebih penting daripada rasa cinta duniawi. Dan saat Nabi Ibrahim benar-benar siap menjalankan perintah itu, dan pisau nyaris menyentuh leher Ismail, tiba-tiba Allah menggantikan Ismail dengan seekor domba yang besar. Ternyata ini adalah ujian keimanan, dan mereka berhasil lulus. Sejak saat itu, umat Islam pun merayakan peristiwa ini dengan ibadah kurban setiap tanggal 10 Zulhijjah. Ini adalah bentuk rasa syukur dan pengingat akan pengorbanan Nabi Ibrahim dan Ismail. Dari kisah ini ada begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Pertama, tentang ketaatan tanpa ragu. Nabi Ibrahim tidak banyak bertanya atau menunda perintah Allah. Begitu tahu bahwa itu adalah perintah dari Rabb-Nya, maka dia langsung bersiap. Kedua, tentang keyakinan seorang istri, Siti Hajar, yang ditinggal di padang tandus tapi tetap percaya bahwa Allah akan menolong. Ketiga, tentang keteguhan hati seorang anak, Nabi Ismail, yang sabar dan ikhlas menerima perintah Allah, bahkan jika itu berarti nyawanya yang akan hilang. Dan terakhir, tentang keindahan dari berkorban karena Allah. Teman-teman, dari kisah ini kita belajar bahwa hidup memang penuh ujian. Tapi jika kita tetap taat, sabar, dan yakin kepada Allah, maka Allah akan memberi jalan keluar yang tak pernah kita duga. Seperti Nabi Ibrahim dan keluarganya, kita juga bisa jadi pribadi yang mulia jika selalu menomorsatukan Allah di atas segalanya. Semoga kisah ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih mencintai Allah, taat kepada perintahnya, dan siap berkorban demi kebaikan dan keimanan. Jangan lupa untuk terus belajar dan meneladani kisah para nabi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.